Hai Fox, kali ini gue Irfan Indri Narsya alias Pane, host kesayangan kalian semua nih, sama Saiful Rahmat, Yoi, yang kemarin jadi kameramen di Jacklot. Kali ini kita mau ngapain, perlu jelasin dong. paling kita kayak ngebahas kesan-kesan doang sih nih selama kita di sono di acara itu kan, di acara Jacklot yang menurut gua agak gede juga sih saat itu sih emang sih. Gitu sih paling Jacklot Pilot Summer Fest 2023. Yoi. Untuk kalian nih yang mungkin mau nonton segala macem ya, itu adanya paling setahun sekali ya nih. Tahunan. Bener-bener. Mungkin kalian bisa datang tuh tahun depan tuh, dan acaranya juga cukup mewah lah ya, banyak brand-brand baju segala macem, ditambah band-band gitu ya nih. Betul. Band-band yang gua pun sendiri kurang tahu sebenarnya sih, jujur aja, karena gua juga baru pertama kali di sana ya kan. Dan menurut lo kesan-kesan apa nih yang ketika lo datang ke sana gitu loh, atau mungkin dari rumah dah ya kan ke sana gitu. Boleh. Gue sih ngerasanya ya, pertama jujur gitu juga kan, sebenarnya kan dadakan kan. Iya, sana, bener, dadakan banget tuh sama Fikri ada nih di belakang kamera. Dadakan banget, terus berangkat ke sana. Tapi walaupun dadakan, menurut gue sih prosesnya nggak seribut yang kita duga-duga gitu. Iya. Ya udah, lu nyampe loket, tinggal bayar ke beberapa antrean lah ya. Iya. Nah kebetulan memang cuman bisa online ya kalau nggak salah ya. Online juga bisa, offline juga nih saat itu nih. Yang gue lihat, iya pembayarannya bisa offline juga. Itu yang pertama tuh. Cuman apa ya, menurut gua ada yang janggal aja sih di bagian parkirannya aja. Kalau gua Bener. Iya. Saat itu juga kita berdua ya semotor ya. Maksud gua ya banyak juga nih sebelumnya. Ya gua tau lah, memang tuh di stadion itu GBK kan. Di parkir timurnya ya udah pasti e-money kan. Iya, e-money benar. Nggak ada yang cash lah bayar parkirnya. Cuman pas sampai kayak aneh aja, soalnya ada beberapa yang bisa masuk. Nah, kita kebagian yang emang nggak masuk tuh karena harus bayar pakai e-money kan, pakai kartu gitu. Nah akhirnya kita berdua mutusin buat ke parkiran yang jauh itu tuh. Depan itu ya, itu juga di luar stadionnya nih. Iya benar. Ada tempat kopi gitu guys. Nah akhirnya ya udah bisa segala macem. Ternyata di situ malah bisa pakai cash ya kan. Pakai cash ya, benar, bisa juga pakai cash ternyata tuh. Nah ya udah tuh, udah masuk. First impression gue sih ketika masuk setelah antrian loket bla 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 bla, ada pamflet yang lumayan gede tuh yang menurut gue menarik. Kayak ada nama-nama bandnya, ada brandnya yang menurut gue lumayan menarik pengunjung lah. Benar. Eye catchy kalau kata orang-orang tuh. Itu pas ketika masuk ya udah kita mutusin buat langsung ke stage tuh ya. Stage benar. Pertama yang kita lihat karena kan panggung gede gitu kan. Iya benar. Jadi ketika kita diarahin untuk masuk pintu masuk itu, karena di ujung tuh langsung stage ya, naik ke arah kita tuh langsung stage. Jadi di depan situ stage itu baru tuh brand-brand baju segala macam, orang-orang banyak banget sih orang-orang di sana. Gak cuma dikit. Benar. Impression lu gimana kalau ngeliat stage, terutama yang kita tonton ya? Ada Defense Buffet, ada The Johnson, ada Endang Sukamti. Di Rock Aroma Stage kalau nggak salah kan? Oh iya, ada tiga stage benar. Ada Rock Aroma Stage, ada radio, bukan radio. Kalau nggak salah TV One Stage atau apa gitu? Iya benar, TV One. Terakhir gue lupa tuh nama stage-nya. Iya. Nah impresi lu nih ya ketika di Rock Aroma Stage itu yang kita nonton Johnson segala macam. Apalagi lu pertama kali kan? Iya benar banget. Jadi balik lagi, kalau gua kesana itu kan tujuannya emang satu bikin tugas segala macam kan. Ya kedua ya mau nggak mau gua harus nikmatin itu dong. Karena kan kita kesana juga ada perjuangan segala macam, ngeluarin duit, waktu segala macam kan. Jadi first impression gua ketika gua kesana ya ada panggung yang gua pun belum pernah nonton gitu kan. Jadi ya udah gue liat panggung dengan orang-orang yang banyak itu, ya gue jadi terpacu gitu loh, jadi kayak agak tertarik gitu untuk nonton gimana sih rasanya nonton di stage gitu yang bener-bener real gitu loh. Jadi kan selama ini gue kayak bukan nonton, denger lagu-lagu kayak gitu ya di YouTube, di Spotify gitu-gitulah. Yang nggak pernah langsung rasain atmosfernya. Bener. Jadi yang gue rasain ya atmosfer itu sendiri gitu kan. Ternyata di luar ekspektasi gue gitu loh. Oh gitu. Iya, dari segi musik, beat, harus segala macem, screamnya juga ya kan. Itu di luar dugaan gue. Jadi kayak first impression gue, wah ini mewah banget sih acara itu nih. Ditambah band-band yang gue juga nggak tahu, dan akhirnya gue tahu
Nah, gue sekarang jadi denger musik The Johnson gitu tuh. Oke. Jadi kayak denger, akhirnya gue hafalin, ternyata enak juga sih menurut gue sih. Yang padahal sebelum kesana lu belum tahu tuh ada The Johnson sekali, belum tahu sama sekali. Iya. Keren. Nah, itu kan masalah panggung dan band-bandnya nih. Kalau brandnya, brandnya, toko-toko yang di sana kan ada 300-an lebih kalau gue nggak salah. Iya. Gue sih ngelihatnya pas kita balik sih waktu itu. Jadi kayak ada satu toko baju gitu, dia itu jual baju kayak yang lu pakai gini nih, Dead Squad segala macam. Oh, ini merchandise band. Ya, merchandise band gitu kan. Jadi kayak pas kita balik tuh kayak ada satu orang yang bandnya itu ke tempat jual ya, store-nya gitu kan. Jadi gila gue ngeliat anjir dari bandnya aja bisa masuk ke store-nya itu loh. Maksudnya dia bayar kah atau mau beli atau gimana ya kan? Yeah. Jadi baju-baju yang di sana juga menurut gua walaupun gua nggak tahu ya itu temanya apa tuh baju segala macam, tapi kayak catching aja gitu loh kalau kita masuk acara-acara kayak gitu pakai baju-baju yang kayak gitu. Oke. Dan for your information ya, FYI sebenarnya Jack Cloud itu terakhir ngadain ada acara gigs panggung-panggung itu 2013 kalau gue nggak salah ya. Udah lama banget ya. Udah lama banget. Ini kalau gue nggak salah ya, 2000 berapa? Kalau nggak salah sih di 2013 gitu. Terakhir ngadain band-bandan. Nah, makanya kita lihat kemarin tuh atmosfernya kayaknya rame banget kan, antusias para orang-orang gitu, langsung mereka tuh semangat gitu loh datang ke Jack Cloud, makanya serame itu. Ibaratnya nih acara lama nih. Acara fashion yang bisa kita bilang major lah ya. Comeback dengan ya gitu band-bandnya segala macem. Yang menarik sih yang ini nih, ingat nggak lo ketika kita main apa namanya pukulan-pukulan gitu guys, games gitu yang ada di sana gitu. Itu asik banget sih menurut gue sih, karena ketika kita sudah nonton dari stage gitu band-band gitu, kayak kita tuh kayak tertarik gitu loh sama satu games yang ya pasti kan kalau udah nonton video sebelumnya tau lah itu ada kok di situ. Itu games yang buat mukul-mukul gitu. Jadi ya gua, Fikri, Pane main di situ ceritanya. Nah, ternyata kita harus main game itu ada persyaratannya boleh. Ada persyaratannya benar. Dan gak ribet juga kok. Cuman transaksi rokok nih lo beli ya paling berapa sih? Waktu itu 20 ribuan ya. Itu udah dapat korek sama rokok sebungkus. Dan lo udah bisa dapat kupon untuk nyoba itu sekali sekali pukulan. Lo dapat berapa poin di situ? Gue jujur ya, kecil banget sih gue saat itu, karena menurut gue ada kesalahan teknik gitu nih saat mukulnya. Jadi gue dapat 400 doang saat itu. 400 bukan 700 ya? Wah enggak, kalau 700 ada tuh orangnya. Nah, ya. Kalau lu berapa tuh nih? Nah, kebetulan memang kan ada ininya nih, ada syarat ketentuannya. Ternyata kita tahu tuh ketika dapat 800 poin pukulan 800 itu dapat baju kan. Nah di situ gue udah kayak excited tuh sebenarnya. Wah, bisa lah inilah gitu kan. Akhirnya gue keluarin tenaga sekuat mungkin dengan teknik yang sebenar mungkin. Ya udah akhirnya gue dapat 800. Wah, itu kayak nggak nyangka aja ini ya. Dapat angka segitu gila. Sebenarnya gue juga nggak yang ambisi banget buat dapetin itu, enggak, cuma seruannya itu ya. Kayaknya bisa. Seruannya itu lah gue pukul udah dapat 800 ya udah akhirnya dapat baju satu. Dari Aroma, size-nya bebas milih dan ternyata stoknya masih ada tuh yang size gue size M. Udah akhirnya gue dapet lumayan lah, 20.000 udah dapet rokok bungkus, lu mukul gituan, dapet pakaian juga ya. Asik sih menurut gue sih itu acara itu sih. Dan gak cuma itu Pul, ada juga stage yang lain ya kan, ada yang karaokean. Bener, DJ-an. Itu gak kalah seru kok. Maksudnya ya mereka dengan berkolaborasi berkolaborasi dan ada keseruannya masing-masing. Tinggal kalian aja seleranya gimana. Ada yang band metal lah, ada yang dangdut juga ada nih ya. Betul banget. Ada juga yang DJ-an juga yang tadi Pane bilang. Jadi ya ada beberapa stage yang ngeluarin performance-nya sendiri gitu lah ya, gitu sih. Keren. Pokoknya sih ya guys, overall nih menurut gua seru banget, jujur aja. Parah. Walaupun kita datang ibaratnya jatuhnya sih cuma sebentar ya. Cuma sebentar doang, karena itu hari terakhir kebetulan kan. Hari terakhir, hari Minggu. Hari terakhir. Tanggalnya gue lupa lah, pokoknya hari terakhir kita datang dan ternyata bandnya masih banyak yang seru juga kayak Johnson, Revenge of the Fate, Endang Sukamti dan lain-lain banyak lah.
brand-brand juga tetap sama, baju-baju segala macam. Ya overall sih seru banget. Kalau lu gimana, Bro? Gue seru juga sih, asik Seru juga. Ditambah gue juga baru pertama kali juga kan, jadi wah gila sih itu sih, pecah banget sih acara itu. Nah, itu kan udah kita sampaikan tuh kayak kesan yang serunya segala macam. Boleh kali ya kita kasih masukan Boleh, untuk Jacklot ke depannya. Bisa banget. Coba silakan duluan, Pul. Kalau dari gue ya, mungkin tingkat keamanannya aja sih kalau gue. Jadi saat kita masuk pintu masuknya itu, kita kan nggak kayak dicek kayak body checking gitu kan, ya, kayak nggak dicek body checking gitu guys. Jadi ya udah lu ngasih karcis, scan waktu itu scan gak sih? Seingat gue enggak deh. Oh enggak ya, cuma ngasih doang terus masuk ya. Nah ini guys, jadi dari situ tuh kita kayak nggak di body checking. Jadi ketika orang masuk ya udah masuk, nggak ada tuh yang kita orang-orang tuh tahu ada yang bawa sajam kan atau itu. apapun. Pokoknya ya asal masuk aja udah, habis itu nikmatin deh semuanya. Gitu sih paling ya, kalau bisa ketatin lagi gitu lah ya. Ketatin lagi. Sama kita juga sempat dengar berita kehilangan tuh kayak iya benar-benar gitu. Nah kan biasanya kan kalau kayak gitu kan diumumin dong di speaker terdekat lah. Nah kita sempat dengar ada kehilangan handphone dan gak cuma satu kali, lumayan sering ya. Iya lumayan sering sih itu dari orang-orang yang di sana, karena kan keamanan tingkat satpam pun nggak bakal musingin itu menurut gue sih. Jadi mereka cuman mantau orang-orang yang mungkin ini kali ya berlebihan dalam berekspresi segala macam. Jadi kayak takutnya ada yang berdarah-darah lah, mungkin berantem gitu ya. Iya mungkin dari situ doang sih. Jadi nggak mantau soal kayak HP kehilangan lah atau kehilangan, itu nggak bakal dipantau sih sama mereka sih. Itu sayangnya aja sih. Ya semoga next bisa lebih diperhatikan lah. Benar-benar. Ya masukan gue juga nggak kurang lebih sama lah sama itu, keamanannya ya kan. Kalau kebersihan sih ya lumayan oke lah ya, maksudnya. Iya lumayan oke lah. Nggak banyak kok sampah bertebaran, nggak. Karena di setiap booth tuh kadang ada trash bag gitu. Iya benar sampah. Benar banget. Ya, pokoknya keamanan dan segala macam. Dan gimana? Udah cukup belum nih kira-kira? Ya overall good sih. Acara itu good ya, banget pokoknya sih. seru banget lah. Buat kemarin tuh Real Summer Fest 2023. Pecah. Kalau bisa tungguin aja tahun depan, siapa tahu ada lagi kan. Mungkin kita bisa ikut lagi. Bener banget. Siapa tahu kita bisa ngonten lagi ya kan, buat Fox di luar sana. Oke, cakep banget tuh acara. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue dan Iqbal kasih. Masalah kesan lah dan serta masukan segala macam udah lengkap tadi ya. Iya lengkap banget sih. Gue Pane dan gue Syaiful. Izin cabut ya guys semuanya. Thank you Fox. Thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.